ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman-pengalaman hidup, pemikiran-pemikiran speaker-speaker yang hari ini akan sharing di tempat ini ya. Iya, jadi silakan buka buku catatan atau apapun, jangan lupa nyatet karena yang saya kenal beliau ini adalah seorang dosen. Oh, Iya, ya, beliau itu seorang dosen. Jadi biasanya kalau dosen itu kan ngajar ya. betul. Nah, jadi murid-muridnya tuh nanti nyatet ya. Tapi yang saya kenal beliau tuh orangnya humble banget, Bro Setuju Daniel. banget. Iya. Dan beliau juga saya sering dengar beliau tuh suka cerita tentang testimoni claim juga. Karena saya lihat memang beliau orang yang sangat peduli ya, punya Iya, betul. kepedulian yang tinggi, bukan cuma ngurusi nasabahnya, bahkan tahun lalu juga menginspirasi kita untuk jadi in charge di bagian charity-nya. Wow, ya, betul. jadi nggak diragukan lagi lah. Hatinya itu besar beliau. Iya, betul. Dan juga di Legacy beliau ini adalah saksi hidup di mana join di Legacy teman-teman langsung mendapatkan pasangan hidup juga teman-teman di Legacy luar biasa. Hidup dia teman-teman luar biasa. Ini wow, nggak sabar ya kita lihat Sunday kita Punch melihat ya. Sunday Punch teman-teman. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flag, gonna drown 'em out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Teman-teman, alhamdulillah hari ini juga seharusnya yang ngisi si Linda ya. Kenapa jadi tukeran sama saya? Gak apa-apa, karena saya juga banyak belajar dari Cilinda, orang yang humble banget. Kalau saya tahun kemarin dapat tugas jadi PIC-nya M3, beliau nggak pernah nolak. Nah, wajar dan harus saya juga tidak menolak kalau beliau minta tolong. Tepuk tangan dulu buat dua MC kita hari ini. Oke teman-teman, dan saya juga sapa teman-teman yang ada di online. Semoga hari ini berbahagia dan sehat selalu. Ya, untuk Sunday Punch ya itu lewat aja teman-teman ya. Itu mah seru-seruan aja, lucu-lucuan. Oke, teman-teman boleh. Sip. Hari ini kurang lebih di hall ada 2.323 audiens ya. Walaupun kebanyakannya makhluk tidak terampak gitu ya. Oke, teman-teman. Sip. Oh, ini apa di? Oke. Sorry, kok rada-rada gaptek kalau teknologi. Nah. Oke. Teman-teman, materi jujurly ini baru kemarin apa ya mau ngasih materi apa gitu ya. Ternyata dapat inspirasinya dari Daniel. Wih, sebenarnya saya ingin lebih dalam lagi dari Danielnya nih. Boleh ditepuk tangan dong buat Daniel nih. Calon pewaris Legacy Inc. Ya teman-teman, saya bawa dalam doa ya Allah, ya Rob,
apa yang bisa saya bawakan ya untuk pagi ini. Karena saya yakin yang hadir di sini sudah berkorban, sudah meluangkan waktunya, sudah investasi uangnya, sudah menyediakan waktunya bukan sekadar hanya untuk ngumpul-ngumpul di hall, ngumpul-ngumpul di ruang Zoom, tapi juga ingin banyak belajar. Apa ya Allah yang bisa saya bagi? Saya bagi. Saat dibuka ternyata muncul huruf-huruf ini aja. Mindset. Oke. Walaupun judulnya waktu hari Senin, hari Kamis, Cindy minta apa ya? Oke lah, bakal up. Nah, sedikit banyak karena temanya ini lagi pesawat-pesawatan ya, bakal up ya. Pesawat-pesawatan bakal up. Teman-teman pasti tahu ya bakal up ya. Kalau gampang flight attendant, preparing for take off, preparing for landing. Biasanya udah langsung pengumuman ya. Oke, fasten your seat belt gitu ya. Bakal up. Nah, pertanyaannya sih kalau orang yang sering naik mobil atau naik pesawat, seringnya naik mobil ya. Kalau naik mobil pasti tiap hari. Duduk paling depan karena udah kebiasaan, pasti otak kanan udah bekerja. Duduk biasanya langsung ngambil seat belt, klik. Nah, bakal up. Begitu juga pesawat. Nah, kalau nggak penting-penting amat gitu ya, biasanya kalau udah dari toilet kemana, pasang lagi safety beltnya, klik gitu ya. Nah, teman-teman, ada nggak sih cerita Ibra waktu itu di pesawat nggak pakai bakal up itu ya, nggak pakai safety belt. Itu penerbangan dari Bali ke Bandung, cuaca nggak bagus, muter-muter di Hussein. Waktu itu ada turbulensi semuanya gitu ya. Dan di situ akhirnya sadar diri. Sampai saat itu juga sampai sekarang kalau naik pesawat, kalau dari toilet pasti saya langsung klik lagi. Ya, udah automatically. Nah, apa sih maksudnya dari bakal up ini teman-teman? Nah, kalau saya artikan di sini bakal up adalah teman-teman ready, steady. Ya, every ready, selalu siap sedia. Karena seperti yang ada di tulisan di bawah, bahwa keberuntungan itu hanya pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Nah, namanya hoki itu ya, namanya beruntung itu yang disebut sukses itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nah, karena saya yang beragama, teman-teman ya sedikit banyak, 2 tahun ini Allah izinkan saya untuk turun dulu dari satu sisi, untuk belajar di satu sisi lain untuk lebih tinggi. Ternyata saya menemukan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. All by design. Ya. Kita dulu waktu di kantor lama pernah belajar law of attraction ya. Kamu baik akan narik yang baik. Begitu juga hal yang buruk, kamu akan narik juga yang kurang baik, ya. Nah, di sini kalau diartikan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Persiapan teman-teman sudah pasti datang ke legacy, belajar dari leadernya, belajar dari manapun, ikut seminar, karena ingin mempersiapkan diri. Betul ya? Ingin ada yang ditingkatkan, ya. Dan di sini juga ketemu dengan opportunity, kesempatan. Pertanyaannya, sekarang kita bisa evaluasi diri sendiri. Apakah kita ini sebagai penunggu atau pembuat kesempatan? Penunggu atau pembuat kesempatan? Nungguin aja barangkali nanti ada orang yang telepon, Bapak Anu gue mau bikin insuran dong. Kamu agen asuransi? Ya, saya mau buat deh. Apakah akan jadi tipe penunggu? Atau yang teman-teman diajarkan di legacy ini sebenarnya pada dasarnya adalah yang menciptakan kesempatan. Teman-teman menelepon, diajarkan waiting for the call. Ya, teman-teman diajarkan bagaimana presentasi, bagaimana cara menghandle objection, bagaimana cara trial closing, semua disiapkan. Maka dari itu, pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Maka disebut juga sukses. Kesempatan teman-teman bisa buat sendiri. Pasti diajarkan. Dan persiapan pasti teman-teman juga belajar. Jadi semuanya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Hoki, yes, sukses ada di dalam diri teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini lagi seru-seru ya minggu kemarin ya. Saya beberapa kali nonton video ini, beberapa kali netekin air mata lah. Ya, nggak nyangka gitu ya. Nah, satu sisi Allah izinkan ada panca inderanya yang berkurang.
Tapi di satu sisi lagi ada yang dilebihkan. Tapi belajar yang dari sini pasti teman-teman akan mendapatkan POV-nya kata Daniel ya. Point of view-nya pasti akan berbeda-beda angle-nya. Betul ya? Kita yang dapetin namanya dari Putri ini semangatnya. Ya. Ada yang dapetin dari apa lagi teman-teman? Boleh cerita? Prosesnya konsisten. Ya. Yang kalimat yang bikin saya menitik, kalimat yang ini yang disebut. Apa katanya? Pak, walau Putri nggak bisa melihat. Yes. Keren banget. Sampai ngetik aja dia bisa ya. Keren banget, nggak salah. Ya. Nah, apa poinnya bagi Ibra nih? Nah, teman-teman, kalau sebatas achievement, Ibra sekarang lagi belajar. Jadi sebenarnya ini materi hari ini adalah untuk saya sendiri, belajar untuk ngingetin. Apa sih materi apa sih yang didapat dari bacaan kayak begini? Nggak lama saya dapat postingan lagi teman-teman. Ada postingan gede banget. Tuhan tuh nggak ciptain elu cuma untuk begini. Kena banget saya di sini. Betul banget. Tuhan ciptain kita. Tuhan nggak ciptain saya cuma untuk buat begini aja, ya. Udah jelas. Allah itu di dalam kitab suci diciptakan manusia itu cuma dua, sebagai hamba yang taat dan sebagai pemimpin. Digabung aja sebagai pemimpin yang taat, udah. Ya. Oke. Jadi ini jadi bahan evaluasi. Minggu kemarin ya Allah, Putri inspirasi banget. Putri inspirasi banget. Ya, cocoknya 17 Agustusan, jangan yang itu ya, yang ini nih bagusnya ya. Nah. Oke. Akhirnya apa ya yang terdapat ya teman-teman ya? Ini sebenarnya materinya basic banget ya teman-teman. Sering banget mungkin udah giung. Mungkin udah giung banget ngedengar kata mindset lah kayak gitu. Tapi ini mengajarkan untuk saya untuk balikin lagi ke basicnya gitu. 14 tahun di Prudential. Ya. Beberapa hari, beberapa minggu yang lalu didatengin sama direktur syariahnya Generali. Minat enggak juga sih, ya. Nah, kenapa teman-teman? Semuanya bermulai dari mindset. Di sini juga nemu juga ya, bukan nemu ya pas lagi ya Allah tolong bantu. Ya, tentang Tony Robbins. Tony Robbins bilang katanya bahwa kalau sukses itu perkaranya di 80% di psychological dan 20% masalah strategi. Ya. Tapi yang pertama dan yang paling ngaruh banget adalah masalah mindset. Wah, Tony Robbins aja seorang influencer sebagai motivator yang terkenal mendunia ngomong bahwa 80% itu kaitannya dengan mindset. Ya. Persislah seperti teman-teman datang ke Legacy. Tujuannya apa sih? Ingin mempertahankan mindset yang betul. Betul? Itu ya. 14 tahun saya pribadi insya Allah selalu ada hadir Senin dan Sabtu. Tujuannya apa? Mempertahankan mindset. Ya. Karena ombak di luaran sana begitu luar biasa dahsyat. Yuk ya yuk. Oke. Ini ada satu ayat yang saya angkat ya. Ya, bahwa teman-teman juga sering dengar ya atau sering baca gitu ya bahwa Tuhan gak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Wow, kena banget. Ternyata saya baru baca ayat ini tuh sekitar 1 tahun belakangan, bos. Yang dimana tadi di 2009 saya salah membacanya. Kalau mau merubah nasib, saya yang tadinya dari karyawan gaji 1,4 terus pengen punya kayak orang-orang sekitar 10 jutaan, ya saya ngerubah aja pekerjaan saya. Oh ternyata nggak gitu bos, konteksnya bos gitu ya. Konteksnya apa? Ya di sini Allah Tuhan saya mengatakan bahwa kalau kamu mau merubah diri kamu sendiri, kalau kamu mau merubah nasib kamu, maka kamu perlu ada yang dirubah dari diri kamu sendiri. Dari diri kamu rubah maka akan merubah nasib. Yes. Renungi lama. Ya Allah ini maksudnya apa gitu ya. Oke. Sip. Nah, ini materi sebenarnya saya nyambung-nyambungnya waktu kita camp ya, ketemu ada materi di sini di IMP ya, otonomi
mastery dan purpose. Ya. Ternyata kalau mindset kan adanya di otak ya, ada di otak. Apakah otak ini akan fix, akan tetap begitu saja atau akan berkembang? Ya, bagi para pengilmuan zaman dulu bahwa sebelum 1800-an ke sini ke sana gitu ya, Firaun kali. Bahwa otak itu ya fix begitu aja, ya. Ternyata di tahun 1890 mulai ada penelitian ilmuwan mengatakan bahwa otak itu berubah, ya. Ya. Jadi istilahnya yang dikenal adalah neuroplasticity. Otak itu seperti plastik, elastik gitu ya, bisa berubah berkembang, bisa juga menyusut, gitu. Apa sih artinya neuroplasticity? Ya, di sini kemampuan otak untuk mengatur ulang, antara baik itu structure atau fungsinya. Oke. Structure dan fungsi. Apa sih maksudnya? Nah, tipe plasticity ini ya dua. Pertama, structure yang secara struktural. Ini merubah otak jadi berkembang karena adanya ilmu baru, pengalaman baru, tempaan baru, akhirnya dia berubah. Otaknya menjadi berkembang. Nah, kalau secara fungsional karena kerusakan, seperti stroke, kecelakaan, ada bagian tidak bisa berkembang atau memang mati, tapi akhirnya akan menemukan jalan yang lain. Ya, makanya orang yang stroke tadinya nggak bisa gerak yang sebelah sini, tapi karena dia latihan terus, ya, akhirnya dia mulai terpapah-papah, dia bisa mulai jalan. Ya, ini disebut functional neuroplasticity. Wah, nanti belajarnya sama papanya Ko Victor ya, masalah saraf ya. Kenapa disampaikan teman-teman basicnya? Ya, karena ini penting, karena kita ngebahasnya tentang mindset. Mindset semuanya kaitannya dengan yang ada di otak kita. Ya, oke. Teman-teman untuk detailnya kita nonton dulu aja yang satu ini ya. Ini Bapak dan Ibu selalu tumbuh, selalu berkembang ketika ada stimulasi. Kalau kita nggak stimulasi, maka dia akan berhenti berkembang. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa membangun jaringan-jaringan yang lain. Nah, otak kita itu Bapak dan Ibu beratnya itu cuma 1,3 kg. Tapi terdiri dari 100 miliar sel saraf. 100 miliar. Dan dari 100 miliar neuron itu tadi ada hubungan koneksi 100 triliun. Bayangin 100 triliun itu berapa? Lalu di 100 triliun hubungan-hubungan itu ada sinyal neuron yang tak terhingga jumlah. Maka dengan potensi yang sebesar ini Bapak Ibu, kita sebenarnya diberikan kekuatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi kita ini diberikan potensi yang luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk lain kan. Dan penelitian terbaru mengatakan bahwa otak manusia itu mampu mengalami plastisitas, yaitu mengalami reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Ini artinya otak kita dapat dilatih dan dikondisikan agar dapat berfungsi dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Anda bisa lihat ya foto otak ini. Yang tadinya dia tidak terlalu aktif seperti ini, ya, akhirnya bisa membesar. Bayangin ya. Ini berarti ada pertumbuhan otak yang dilatih. Maka jangan remehkan rutinitas. Jangan remehkan hal-hal yang nggak kelihatan sehari-hari, tapi ketika dilakukan dalam waktu yang panjang, dia menghasilkan hasil yang luar biasa. The power of repetition. Ya. Kekuatan pengulangan. Jadi kalau teman-teman merasa sekarang masih mudah bad mood, merasa sekarang ini mudah galau, dan sulit untuk positive thinking, maka cobalah untuk positive thinking meskipun sulit.
Ya, tinggal nunggu waktunya aja. Nanti itu akan menjadi kebiasaan, menjadi koneksi-koneksinya menjadi kuat, dan akhirnya kita terbiasa dengan itu. Mulai ke gambar teman-teman tentang neuroplasticity. Mulai dapat ya. Ruas. Oke teman-teman. Sudah mulai dapat ya. Apa sih yang dimaksud dengan neuroplasticity? Ya. Jadi gampangnya adanya repetisi. Teman-teman lakukan bagiannya berulang dan berulang, maka ada bagian otak tertentu yang akan bertumbuh, berkembang. Begitu juga dengan otak yang nggak kepake, maka bagian itu akan menyusut. Ya, kadang-kadang mah sok poho naonnya, karena itu bagian yang nggak pernah dipakai. Ya, oke. Saya pernah sampai detik ini waktu saya belajar dari Kak Sam itu udah sekitar 2017 mungkin ya, 2016. Waktu awal-awal di Pascal 178, Kak Sam pernah bilang masalah bete. Masih ada inget nggak ya? Saya inget banget. Masalah bete, kesel, ya. Bete dan kesel itu cuma perkara cuma dua kata Kak Sam. Ya, di sini ada Kak Sam, ada putranya. Bete itu cuma perkara dua. Yang satu kamu tidak ahli, yang kedua kamu tidak bersyukur. Kena banget. Kamu tidak ahli, berarti ini materinya yaitu neuroplasticity. Lu perlu jadi mastery. Ya, atau kamu tidak bersyukur. Makanya kamu bete. Ya, makanya saya dengan tim saya selalu bilang, yuk 1 bulan ini tema kita adalah tidak berngeluh. Tidak ngeluh-ngeluh. Diganti dengan selalu bersyukur. Ya, karena sudah jaminan bersyukur maka akan diberi lebih. Gitu. Oke ya. Ini teh kehalang. Ini cancel aja ya. Oke. Oke. Kelihatan teman-teman? Boleh di ini ya, di spotlight lebih jelasnya. Nah, kurang lebih teman-teman ya. Ini ya tentang bagaimana cara otak berubah teman-teman. Yang tadi neurogenesis ya, adanya bertumbuh sel-sel neuronnya di titik tertentu ya. Aduh jadi malu nih ada Ko Victor. Akhirnya karena ada belajar skill baru gitu ya, bertumbuh, diuleti ya. Maka dari itu teman-teman yang pernah ikut 40 Day Challenge ya, 40 Days Leaders, 40 Day Partner. Karena tujuannya adalah untuk mengasah dan ini gitu loh. Ya, untuk ini, untuk ada sinapsis baru, ada sinyal-sinyal baru, dilatih untuk ada kebiasaan baru sehingga ada bagian otak tertentu bertumbuh sehingga dia berkembang. Ya. Tadi di Zoom di si Om yang tadi dijelasin otaknya jadi gede gitu. Karena ada pertumbuhan. Oke. Dan begitu juga dengan otak yang tidak bertumbuh karena kita nggak latih, ya. Makanya sayang banget ya. Kalau Tuhan saya pernah bilang kalau sudah sholat bertebaran di muka bumi, cari karunia yang banyak-banyak, ya. Tujuannya apa? Pergi cari karunia. Namanya rezeki udah sesuai, gue udah dapet tuh tulisannya kok Andre di bawah ya. That God has preparing a long time ago. Kami yakin nih 50.000 tahun yang lalu Tuhan kami sudah tulis rezeki kami sudah kapan. Musibah kapan, sakit kapan sudah disiapin. Tapi usaha itu wajib. Oke. Boleh bagian bawahnya. Nah, gimana sih katanya kalau misalnya bawah lagi aja. Bagi bawah lagi. Nah, ini teman-teman, gimana sih biar bisa nanti otak itu berkembang? Nah, teman-teman pasti udah sering lakoninnya ya. Ada yang kejadian traumatik, katanya jadi otaknya jadi bertumbuh ya. Stres juga, ada bagian otak yang lainnya bertumbuh juga ya. Nah, ada social interaction, adanya hubungan manusia,
komunitas ya teman-teman. Makanya kalau misalnya komunitasnya benar, bertumbuh, mendukung teman-teman seperti di kantor Legacy ini, ya wow ya. Kalau saya punya teman-teman di kantor lain kan ngiri banget dengan Legacy. Komunitasnya keren banget gitu ya. Nah kalau saya lihat lagi Daniel, wah tahun ini luar biasa ngeliat Daniel nih. Nah, oke, kemudian adanya dengan ibadah ya, meditasi, emotion, belajar, learning ya. Kemudian paying attention, perhatikan ya. Masalah diet, masalah makan, latihan, exercise, olahraga, dan punya pengalaman lain. Ya, jadi teman-teman ingat waktu kita AMP dulu ya, waktu camp ada M, mastery. Untuk jadi hebat perlu dilatih. Biar apa? Terjadi neuroplastisitas. Oke. Di sini tadi masalah komunitas. Oh iya, saya nemuin ya. Saat itu teman-teman ya, ini ada kisah ya. Mungkin teman-teman tahu namanya Moses, kalau kita Musa gitu ya. Saat Musa dapat perintah dari Tuhan untuk mulai berdakwah, mendakwahi Firaun gitu ya. Dia tahu dia lagi dapat privilege. Apa yang dilakonin teman-teman? Dia minta sama Tuhan, jadikan Harun saudaraku pendampingku. Jadi nabi juga. Dikabulkan, dikabulkan. Jadi intinya apa? Mau sukses nggak bisa sendirian. Perlu bareng-bareng bos. Gitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama, perlu bareng-bareng untuk lebih besar lagi. Next, boleh? Oke. Nah, saya dapat postingan lagi, ini ada 99 kesuksesanmu itu karena mindset. Ini lebih horor lagi dari Tony ya, dari Tony ya. Dari Tony tadi cuma 80% ya, cuma 80 ya. Di sini lebih horor 99 ya. Lebih keren lagi 90%, 99% kesuksesanmu karena mindset. Kata saya itu kata core business atau apa ya? Ya itulah kata. Tapi saya juga dapetin dari artikelnya Hailey Evans ya, dia seorang entrepreneur. Dia mengatakan bahwa mindset is foundation. Nah, dia bilang gitu. Jadi udah jelas ya kalau misalnya mindset itu adalah fondasi dasar. Nah, teman-teman, sebenarnya pengen diorat-oret tapi kayaknya cukup aja ya di sini. Nah, yang pertama di sini ada gambarannya bahwa kayak tadi apa sih yang harus dirubah dulu untuk nasib kamu berubah. Kan begitu ya, di ayat sebelumnya tadi ada ya. Allah, Tuhan nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu belum merubah apa yang ada di dirinya. Berarti dimulai dari mindset dulu bos. Ya, mindsetnya dulu yang benar. Ya, dari mindset akan muncul dengan adanya keyakinan. Ya, mindset benar, keyakinan benar. Keyakinan benar terucap dengan ucapan dan perbuatan benar. Ya. Ucapan perbuatan yang direpetisi diulang-ulang. Jadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang, hal-hal yang baik diulang-ulang terus, 40 day challenge diulang-ulang terus. Jadi karakter. That's why karakter ujungnya yang ngerubah nasib. Nangkep ya? Semua berawal dari mindset. Mindset jadi ngerubah keyakinan. Keyakinan ngerubah pada ucapan dan tindakan. Tindakan diulang. Tindakan yang baik yang terus diulang-ulang jadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang terus diulang lagi jadi karakter. Dari karakter yang diubah-ubah, terus-terus dilakunin menjadi ngerubah nasib. Contoh gampang. Seorang Ibra dulu kalau bangun pagi paling cepat jam 7. Paling cepat jam 7. Karena sadar dengan ayat ini, Allah nggak akan ngerubah nasib saya. Sebelum saya ngerubah dulu. Belief sistemnya dirubah. Akhirnya sekarang seorang Ibra, alhamdulillah sampai saat ini Allah bangunkan jam 3. Ya betul, masih dibangunkan alhamdulillah. Setiap hari bangun jam 3. Mulai ibadah ya. Terus pergi ke masjid karena punya keyakinan. Pernah baca postingan bahwa udara itu pagi hari ya jam 3 jam 4 itu mengandung antioksidan katanya ya. Yang bisa
menyehatkan. Nah, percaya aja udah itu. Nah, karena jam 4:30 pasti ke masjid, jalan kaki, ya, pulang pergi. Ya, setelah itu nggak tidur lagi. Ya, mulai baca Quran, ibadah, ya, sedekah, anak mulai bangun, mulai ngasuh anak, ya. Jadi ada kebiasaan baru yang tadinya los tidur aja ketemu bidadari di mimpi, akhirnya merealisasi hidup mulai dari jam 3 pagi dan tidur jam 9 malam. Setiap hari begitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang positif yang dibangun yang akhirnya jadi habit jadi karakter, ya. Begitu teman-teman. Nah, next. Ya, ini teman-teman cuma info aja, ya. Banyak postingannya tentang mindset yang fix dengan mindset yang growth, teman-teman boleh lihat. Intinya kalau sudah mulai paham tentang kajian ya, kok materi hari ini ya teman-teman sudah bisa nangkep, oh berarti arahnya kemana sih, bahwa kita perlu bertumbuh. Bertumbuh dimulai dari mana? Dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Hal-hal yang baik. Ucapan, keyakinannya dulu dibenerin, otaknya dibenerin dulu, mindsetnya yang benar dulu, keyakinan yang benar, maka akan berubah dari ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan akhirnya semuanya jadi berubah, dan akhirnya nasib itu juga jadi berubah. Oke. Sebelum di akhir boleh saya, kalau saya dengan partner yang lain saya belum pasti kenal, tapi di sini ada satu pribadi, tim saya sendiri yang sudah bersama 7 bulan, dan saya merasa ini udah banyak perubahannya sama sekali dari awal sampai sekarang. Boleh dong saya panggil dulu Om Riki. Jadi di spill aja, ini saya kenal Om Riki itu dari ada kajian gitu ya, karena saya tipe orangnya SKSD gitu ya, sok kenal sok deket, sok say hello gitu, akhirnya nyambung di sini. Sini Om. Nah Om Riki. Om Riki dulunya adalah pegawai BUMN ya, ex BUMN. Nah Om Riki sekarang udah berapa lama di Legacy, di Prudential? Ya kurang lebih gabung itu sekitar ya 7 bulan. 7 bulan ya? Oh oke. Ya. 7 bulan. Oh ini kameranya ngikutin gue terus ya. Gue mau kemana ngikutin terus. Wingardium Leviosa. Ngikutin ya, baru nyadar. Aduh. Ya Allah, Gusti. Oke, Om Riki, boleh dong cerita hal-hal apa yang bertumbuh selama ada di Legacy Om? 7 bulan. Ya, yang jelas sih ya, dari yang paling bertumbuh adalah tadi karakter ya. Yang tadinya saya itu di profesional tuh banyak berkutat adalah rutinitas saja. 7, 5. Atau kadang kalau memang ada peak season yang luar biasa di akhir bulan ya, apalagi kalau arus minyak gitu, rate-nya cukup biasa, kita jam 12 baru pulang. Nah, tapi sekarang itu ya secara waktu itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu kasih luar biasa lah gitu ya dari sisi penghasilan. Namun ada rasa yang berbeda, yang kurang. Bahwasannya mungkin keynote speaker tuh bawain tentang migas dengan energi itu sering lah gitu di forum-forum seperti itu. Namun ada yang masih kurang. Bahwasannya hanya untuk diri sendiri. 2019 akhir, kemudian sampai 2022 Juli itu coba jadi konsultan, rasanya tetap masih ada yang kurang. Sampai ketemulah Kang Ibra. Ya. Nasi Padang. Ya, luar biasa. Itu Kang Ibra dikenalkan dengan bisnis ini di perusahaan syariah khususnya ya di Prudential, dan akhirnya menemukan komunitas yang luar biasa, membuat saya tuh bertumbuh dari sisi yang tadinya kaku jadi ya lumayan bisa luwes gitu. Walaupun ya izin mohon doanya juga dari kawan-kawan semua, sampai 7 bulan digabung saya belum bisa mensupport Kang Ibra dari sisi achievement gitu ya. Tapi saya yakin tadi kemarin berjalan di Ko Daniel, dari training-training yang saya dapat dari Legacy adalah tetap saya berikhtiar tugasnya. Tetap mengutamakan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan Esa satu. Kemudian saya zero expectation,
terus saja. Karena semakin saya berteman nol, suatu saat apakah mungkin di 7 bulan ini saya bisa mendapatkan achievement yang luar biasa karena nolnya sudah bertambah karena zero expectation gitu. Amin. Oke, terima kasih Kang Riki. Siap. 14 tahun di Prudential, rekrut udah sering ya. Rata-rata kalau 1 bulan nggak ada hasil juga biasanya ada banyak penyakitnya antara hipertensi atau diare, gitu ya. Hilang pergi tanpa permisi atau diare, diam-diam resign, gitu. Nah ini alhamdulillah sudah sampai saat ini Kang Riki istiqomah, setia dengan proses. Kalau saya evaluasi masih terus berjalan ya. Sampai tadi sore juga saya masih bantuin temenin join visit ya. Ya. Karena kita yakin kuasa kita cuma diproses, hasil mah benar-benar Allah yang nentuin. Ya, itu cuma masalah reward. Oke, next boleh? Oke, teman-teman ya. Dulu pernah saya dapat cerita dari Ko Andre dari saya pernah cerita bahwa kalau misalnya besok dikasih uang, dikasih kurang lebih gitu ya, dikasih uang 10 miliar kurang lebih gitu ya. Tapi saat itu kamu besok pagi harus dipanggil lusa harus meninggal gitu, harus mati, dijemput sama yang kuasa. Mau enggak kayak gitu ya. Ya kalau udah waktunya ya pulang mah pulang aja ya kayak gitu. Cuma hal itu yang saya alamin, hal yang berat apapun teman-teman yang saya akhirnya saya bisa ngambil benang merahnya, hal berat apapun pasti bisa dilewati. Pasti bisa, ya, karena tadi masalahnya di mindset atau di masalah keyakinan. Hal ini pernah saya alamin, ada hal yang lebih berat dari sekedar uang 10 miliar kok Andre sebenarnya. Yaitu di bulan Februari tahun kemarin. Saat orang tua saya, ayah saya sedang stroke gitu ya, sudah tidak bisa apa-apa, ruang sebelah itu ada yang gawat dan akhirnya tim biru ya disebutnya ya. DNR yang digitu-gituin ya, resusitasi lah ya tanya, susah bener. Walaupun tidak selamat gitu, akhirnya saya tuh dengan berat hati berkumpul dengan kakak saya dengan ibu karena kita tinggal bertiga gitu ya, saya kakak dan ibu. Akhirnya bilang begini, hal yang terburuk terjadi, apakah kita perlu sampai melakukan hal yang tadi ya, resusitasi gitu ya, oke. Akhirnya kita konsultasi dengan dokter, ya ada resikonya patah dada juga tuh, tulang rusuk. Akhirnya disimpulkan anak laki-laki perlu memutuskan. Saya rasa di situ hal yang paling berat dalam hal yang hidup saya sama 40 tahun, yaitu harus memutuskan sampai sinilah usia ayah saya, gitu. Berat sekali, ya. Akhirnya tanda tangan, ayah pun, papa pun dikasih gelang, DNR, ya. Sampai akhirnya masuk ICU, sampai keluar ICU lagi, masih belum sehat. Dan akhirnya juga ada masa kritis yang akhirnya berpulang, tapi saat berpulang itulah dokter tidak melakukan apapun, cuma ada di samping, karena sudah ada gelang DNR. Jangan dibangunkan, kurang begitu. Jangan dibangunkan. Hal terberat, ya, itu selama hayat, bahwa seorang anak harus memutuskan sampai sini, gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ya, bayangin lagi sekarang kalau pernah ditolak, gitu ya, be aja. Kalau pernah dijanjiin terus orangnya nggak ngingkar janji, udah ketemu di mall orangnya nggak datang-datang, be aja, gitu ya. Kalau misalnya ternyata di PHP-in sama orang, itu mah udah kebiasaan hari-hari, biasa aja. Ya, tapi yang selalu dikasih makna, saya sudah berikhtiar, saya sudah dapat pahala usaha saya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah panjang lebar ya, kurang lebih setengah zaman, saya nggak lama-lama, ini slide terakhir teman-teman. Setelah satu sesi ini, moga-moga yang teman-teman datang ke sini penuh dengan keraguan, ada otak masih begini dan begitu. Semoga-moga dengan sesi ini sudah mulai ada level yang berubah yang ada di layar. Yang tadinya mungkin teman-teman ada di posisi saya ada di 0 nih gitu ya. Atau ada yang di 10%, oh sekarang saya udah bertumbuh. Saya ada di 80%, di 90%, 100%.
Ya, memang itulah harapannya teman-teman, biar teman-teman terus menjadi mastery, terus belajar ya, biar bertumbuh terus otaknya, biar terus punya keyakinannya yang ujungnya menjadi repetisi dan akhirnya menjadi merubah nasib. Sekian dari saya, selamat pagi. Kasih aplaus teman-teman. Oke. Wow. Teman-teman sekali lagi dong tepuk tangan paling meriah dong. Buat Ibra dong. Wow. Oke, silahkan duduk, silahkan duduk. Kayaknya tepuk tangannya kayak kurang maksimal gitu ya. Oke. Oke. Wow. Bilang kiri kanannya, usaha itu wajib. Wow. Sini ada sebuah foto yang teman-teman lagi di New York. Tadi malam gue ngeliatin foto para leader-leader yang ada di New York gitu ya. Gue ngeliatin, saya ada pikir wah ini beda banget ya. Nuansanya beda, suasananya beda. Sabtu udah lihat videonya beberapa. Cuman saya ngeliatin Ivan, ada Ivan di sana, ada beberapa leader di sana. Kayaknya asik banget ya emang kalau liburan gitu ya. Asik banget kalau nginepnya di hotel bagus tuh beda gitu loh. Nah, oke. Nah, bedanya apa mereka dengan kita yang ada di sini? Ya. Bedanya apa ya teman-teman? Beda background apalagi? Kayak artis. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Bedanya apa ya? Happy. Oke, apalagi? Pasti, ya betul Neil. Beda waktu, sana senyum semua, betul. Confident, siapa yang bilang confident? San. Maksudnya gimana San? Karena suami ada di sana mungkin lebih ada beda gitu kan ya? Maksudnya gimana San? Asik banget, thank you San. Yang lain? Apalagi bagus? Celana pendek. Saya tahu banget, sedikit tahu lah ya. Maksudnya saya sedikit tahu bagaimana hari-harinya Edo. Mungkin gue nggak tahu semua orang. Sekali lagi ya gue nggak tahu hari-harinya Feni, yang lebih tahu Victor, Philip saya rada tahu, Ica, Edo gue tahu. Dan yang saya tahu bahwa kenapa dia di sana dan saya nggak di sana adalah tahun kemarin dia lakuin effort yang lebih banyak daripada apa yang gue lakuin effort. Dia kerja keras, dia pulang malam, dia bantu orang. Oke, lebih banyak daripada apa yang kita lakuin. Dan benar, yang Ibra bilang, itu dimulai dari mindset. Bilang kiri kanannya, mindset. Itu dimulai dari mindset. Yes. Tapi apakah itu berhenti di mindset? Kayak kurang yakin. Yes, itu enggak berhenti di mindset. Oke. Setelah punya mindset yang benar. Oke, berikutnya adalah gue tahu banget Edo. Saya tahu kok Andre ini gue lagi pulang nyetir sendirian dari Tasik. Kok Andre gue lagi begini. Andre gue lagi begini. Jadi ngeliatin mereka saya rasa iya ya bagus ya. Bahwa apa yang kita boleh belajar. Mereka punya masa lalu invest lebih banyak. Kita adalah produk dari masa lalu kita, tapi kita enggak perlu jadi tawanan dari masa lalunya kita. Kita is the product of our past, but you are not the prisoner of your past. Oke, so hari ini kita punya waktu bisa mencolong waktu nih. Kita bisa head start dibandingkan mereka. Ya, mereka lagi di New York, kita lagi di Bandung, kita lagi di online, lagi di Jakarta. Kita punya head start yang lebih bagus nih. Kita punya punya waktu, punya persiapan untuk mempersiapkan tahun depan, teman-teman. Jadi mereka lakuin hal yang bagus, tapi tahun depan saya berharap lebih banyak dari kita untuk boleh ada barang-barang mereka yang setuju katakan yes. Dimulai dari mindset, tapi Ibra bilang bagus. Usaha itu wajib.
Oke, usaha itu wajib. Oke, usaha itu wajib.